nonton di YouTube ya Pak Bu ya. Tolong di subscribe ya, biar viewersnya banyak gitu, penontonnya banyak. Baik, hari ini kita membahas satu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang suatu zaman di tengah-tengah manusia. Atau dalam bahasa yang lain, sayati zamanun ala ummati. Akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Yakni zaman ini dicirikan akan 3 hal. Pertama, la ya'rifunal ulama'a illa bisaubin hasan. Mereka tidak mengenal ulama kecuali karena baju yang bagus saja. Wala ya'rifunal qur'ana illa bisautin hasan. Mereka tidak mengenal Al-Quran kecuali karena suara yang bagus saja. Wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Dan mereka tidak rajin beribadah menyembah Allah kecuali hanya pada bulan suci Ramadan saja. Kita ulas dikit-dikit saja. Yang pertama, la ya'rifunal ulama'a illa bisaubin hasan. Mereka tidak mengenal ulama kecuali karena bajunya yang bagus saja. Kalau zaman dulu itu ulama tampil sederhana, fasilitas pun cuman apa adanya. Tapi kalau zaman sekarang, apalagi penceramah pakai baju serba matching. Bajunya putih, pecinya poleng-poleng, ada putihnya. Kadang-kadang baju biru, pecinya biru. Baju kuning, pecinya kuning. Bajunya merah, pecinya merah. Kadang emak-emak juga ikut-ikutan. Kerudungnya pink, bajunya pink, androknya pink, tasnya pink, HP-nya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, gloss on-nya pink, serba matching. Lewat depan laki pengen dipanggil Humairah yang kemerah-merahan. Tapi apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Mentang-mentang anak babi pink juga. Zaman sekarang serba matching-matchingan. Apalagi da'i yang di TV. Namanya da'i. Cuman saya perlu ingatkan sama Bapak Ibu, Nabi pernah bersabda, innakum asbahtum fi zamanin. Sesungguhnya kalian semua hari ini ada di suatu zaman, kata Nabi, kathirun fuqaha'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Banyak ulamanya. Ini yang dimaksud zaman Nabi ya Pak, zaman sahabat dulu. Banyak ulamanya, banyak ahli fikihnya, banyak orang yang ngerti Quran sunnahnya. Wa qalilun khutaba'uhu, tapi terlalu banyak tukang ceramahnya. Terlalu sedikit tukang ceramahnya. Tak ulang lagi ya. Kalian ada di zaman, kata Nabi, di mana banyak ahli fikihnya, banyak ulamanya, tapi sedikit tukang ceramahnya. Zaman Nabi enggak ada, sedikit Pak tukang ceramah. Zaman sahabat juga sedikit tukang pidato, tapi pakar agama banyak. Wasayati zamanun ala ummati, namun kata Nabi akan datang suatu zaman di tengah umatku, qalilun fuqaha'uhu wa kathirun khutaba'uhu, sedikit sekali ahli fikihnya, sedikit sekali ulamanya, dan terlalu banyak tukang ceramahnya. Nah, zaman sekarang ini Pak, zaman di mana sedikit ulamanya tapi banyak tukang ceramahnya.
Ada bahasa sederhana begini. Tidak semua ulama pinter ceramah. Dan tidak semua penceramah itu ulama. Apalagi zaman sekarang ulamanya dikit, penceramahnya banyak. Kalau ulama beneran itu Pak, contoh, ini yang beneran ya. Misalnya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim misalnya, Gus Baha ya. Coba tonton di YouTube itu penceramahnya. Kan banyak bahasa Jawa juga. Kalau orang Jawa enak betul ngertinya itu. Itu pakar betul Pak. Ulama tenanan. Bajunya sederhana. Sarungnya ngelinting malahan Pak. Merungkel-merungkel itu. Pecinya gur peci hitam. Terus begini cara makainya. Subhanallah. Pecinya nggak mahal-mahal. Yang hitam. Jangan nggak pernah ganti itu ya. Karena orang itu begitu Pak, ada yang suka peci putih, ada yang sukanya peci hitam kan? Kalau yang peci hitam ini malas nyuci. Setuju nggak kira-kira? Malas nyuci. Saya curiga ya Bu ya, jangan-jangan bapak-bapak yang peci hitam ini udah setahun nggak dicuci pecinya ini. Jujur aja ya Pak, Pak Yanto itu ya. Banyak udah setahun ya Pak. Rusak soalnya kalau dicuci. Kalau yang pakai peci putih harus rajin nyucinya. Artinya begini, banyak kita lihat di TV, di media sosial, orang bicara agama, kebanyakan itu adalah penceramah, dai. Yang namanya dai ya boleh saja menyampaikan berdasarkan kemampuan, tapi tidak mesti mereka ulama. Belum tentu mereka ulama. Yang namanya dai, ya anak kecil juga kalau ngomong agama kita dengarkan. Undur maqal wala tanzur manqal. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ada pepatah lama mengatakan, walaupun keluar dari buntut ayam, asalkan telur ambil, walaupun buntut ayam. Tapi walaupun keluar dari buntut Sahrini, tapi kuning-kuning, jangan. Karena belum tentu itu emas. Artinya Bapak Ibu, lihat baiknya. Namanya da'i dalam berdakwah. Ini perlu saya pesankan. Artinya kalau orang ngomong agama, nggak mesti dia pasti benar. Kalau dia ngajarin salah ya jangan diikuti. Karena zaman sekarang banyak pendakwah yang nggak ngerti agama berfatwa yang bukan-bukan. Ceramah isinya malah memaki-maki, mencaci maki. Itu bukan dakwah yang sedemikian rupa. Walaupun yang ngomong pakai sorban, jangan diikuti. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, la ya'rifunal Qur'ana illa bisautin hasan. Mereka tidak mengenal Al-Quran kecuali cuman suara yang bagus saja. Seakan-akan begini maksudnya Pak. Yang ngaji cuman yang pinter doang. Yang suaranya bagus. Yang suaranya nggak bagus, males ngaji. Jangan begitu. Atau seakan-akan begini nih. Jadi tren. Musabakoh tilawatil Quran. MTQ. Berlomba-lomba ingin juara. Kadang-kadang orang Bandar Lampung ngebon dari way kanan. Orang way kanan ngebon dari Lampung Barat. Orang Lampung Barat ngebon dari Bandar Lampung demi juara. Jadi Al-Quran hanya berhenti pada musabakoh. Al-Quran cuma berhenti pada festival. Menghabiskan anggaran miliaran. Baik dari tingkat kecamatan, kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Nah Nabi nggak mau kalau cuma berhenti sampai di situ saja. Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca. Al-Quran bukan sekedar untuk dilombakan, tapi Al-Quran untuk diamalkan. Insya Allah. Yang terakhir, wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Mereka, kata Nabi, tidak rajin ibadah kecuali hanya buat pada bulan suci Ramadan saja. Musolanya rame kalau Ramadan. Habis Ramadan sepi. Ini musolah yang di sana. Kalau yang di sini sami mawon. Jadi orang rajin tadarus Ramadan saja. Rajin ngajinya Ramadan saja.
Kalau kata orang itu puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Salatnya STMJ. Tahu STMJ? Salat terus, maksiat jojong. Hajinya haji tomat. Mangkate tobat, mulih kumat. Pengajiannya rajin, ngerumpinya tambah rajin. Ada yang suka ngerumpi? Enggak ada. Tapi yang hobi banyak. Ada ibu-ibu yang tanya, Pak Ustadz, saya ini hobi betul ngerumpi. Saking hobinya, kalau seminggu aja enggak ngerumpi, demam saya. Kira-kira apa Pak obatnya biar berhenti ngerumpi? Tak ajarin Bu. Nek panjenengan seneng ngerumpi, hobi ngerumpi, sakit kalau enggak ngegosip, silahkan ngegosip sepuas-puasnya. Tapi jangan ngajak kawan. Ngegosipnya dewean, ngadep dinding, ngoceh. Paling anaknya ngintip, kapan mak gua gila ya. Ngegosip kok dewean. Baik, kesimpulannya mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan. Kita boleh mendengar nasihat dari siapapun, walaupun anak kecil yang ngomong. Karena lihatlah apa yang dikatakan, bukan lihat siapa yang mengatakan. Tapi ingat Bapak Ibu, setiap orang bicara agama belum tentu pasti benar. Jadi kalau dia ngajarin salah, jangan diikuti Pak. Kecuali kalau ulama tenanan. Seperti Gus Bahak tadi, yakin betul saya Pak. Niku ulama tenanan itu, yang solih, yang bisa jadi contoh bagi kita semua. Yang kedua, mari kita gemar membaca Al-Quran. Enggak mesti nunggu jadi qori dulu. Dan kita amalkan juga Al-Quran. Dan yang terakhir, mari kita istiqomahkan ibadah Ramadan hingga di luar bulan suci Ramadan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.